Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di praktikum Software Engineering. Minggu ini kita memasuki pertemuan ketiga dengan materi perancangan sistem. Utamanya kita akan mempraktikkan suatu Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini tuh nanti merancang suatu uh, basis data ya mengenai proyek yang akan dikembangkan gitu ke depannya. Nah, kita ulas kembali ya tentang tahapan SDLC. Secara umum, SDLC ini tuh Software Development Life Cycle. Jadi, alur umum pengembangan perangkat lunak gitu. Di mana terdapat beberapa tahap. Yang pertama tuh ada tahap planning. Planning ini tuh membuat perencanaan gitu terkait proyek yang akan dikerjakan. Planning ini tuh berhubungan dengan tujuan dan pembentukan suatu tim. Lalu ada tahap analisis. Tahap analisis akan menganalisis dua kebutuhan nantinya tuh, yaitu kebutuhan pengguna dan kebutuhan perangkat lunak atau sistem. Selanjutnya yaitu ada tahap desain atau tahap perancangan. Nah, ini tuh proses perancangan dari hasil analisis yang sebelumnya gitu, meliputi perancangan diagram, meliputi perancangan tampilan aplikasi misalnya gitu. Setelah merancang, maka akan ada implementasi atau implementation. Ini tuh suatu proses untuk mengimplementasikan sebuah desain menjadi suatu kode gitu. Nah, lalu ada tahap testing. Di tahap testing ini tuh tahap pengujian. Jadi menguji hasil implementasi yang sudah dibuat. Apakah sistem tuh sudah sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya gitu, seperti desain, seperti analisis, seperti planning gitu. Nah, testing ini tuh akan menjadi tahap pengecekan gitu. Apakah masih ada yang kurang gitu atau ada yang bisa ditambahkan ke dalam sebuah sistem. Nah, itu tuh dilakukan di tahap pengujian. Nah, selanjutnya tuh ada tahap maintenance. Nah, di tahap maintenance itu suatu proses untuk merawat suatu sistem nantinya tuh agar sistemnya itu bisa terus diberikan suatu update, agar sistemnya bisa digunakan secara terus-menerus gitu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, proses ini tuh akan dilakukan secara berulang sampai nanti perencanaan lagi. Apalagi misalkan nantinya tuh sistem kita tuh ada suatu fitur baru gitu. Seperti itu mengenai tahapan SDLC. Nah, untuk tahapan analisis dibagi menjadi dua. Ada analisis kebutuhan pengguna dan analisis kebutuhan sistem. Nah, untuk analisis kebutuhan pengguna ini tuh proses mengidentifikasi, proses memahami, proses mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi oleh sistem gitu. Atau nanti perangkat lunak yang akan dikembangkan. Contoh analisis kebutuhan pengguna tuh meliputi misalkan kita mengumpulkan informasi dari pengguna gitu atau orang penting lainnya gitu untuk memahami tujuan, tugas gitu, serta tantangan yang mereka hadapi. Jadi nanti akan kita implementasikan ke dalam suatu sistem yang emang berguna gitu bagi penggunanya itu sendiri gitu. Atau kita mengidentifikasi nih kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya, termasuk fitur-fitur yang diperlukan, performa sistemnya tuh kayak gimana, keamanan sistemnya kayak gimana gitu, atau aspek-aspek lain yang penting bagi pengguna gitu. Terus ada juga yang namanya tuh analisis kebutuhan sistem. Nah, analisis kebutuhan sistem tuh proses mengartikulasikan, proses mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dikembangkan dari perspektif teknis dan fungsional tentunya gitu. Contohnya kita mengidentifikasi atau menguraikan kebutuhan pengguna nih ke dalam spesifikasi teknisnya gitu, yang jelas, yang detail gitu, yang nantinya tuh dapat dipahami oleh developernya gitu, atau orang penting seperti orang teknis lainnya gitu. Seperti itu mengenai analisis kebutuhan sistem. Nah, di tahap desain, yaitu tahap utama yang akan kita bahas di pertemuan ini atau perancangan, ada beberapa diagram yang akan kita bahas, yang akan kita ulas. Contohnya ada class diagram, ada use case diagram, ada
entity relationship diagram, dan ada data flow diagram. Nah, mungkin untuk yang kelas diagram sama use case itu di mata kuliah pemrograman berorientasi objek juga sudah kita pelajari ya sama-sama gitu. IRD juga gitu, DFD juga mungkin kita sudah belajar juga. Nah, sekarang kita pahami kembali mengenai diagram-diagram itu gitu. Untuk kelas diagram itu tuh digunakan untuk menggambarkan kelas atau objek pada suatu sistem yang nantinya itu akan dikembangkan. Jadi kita tuh menganalisis pembentukan kelas diagram tuh awal mulanya dari perancangan suatu program seperti itu. Lalu ada use case diagram nih. Use case diagram tuh model yang menggambarkan kebutuhan fungsional perangkat lunak dalam bentuk use case. Ini tuh nanti akan melibatkan aktor-aktor di dalamnya gitu, dan hubungannya dengan use case-nya tuh apa gitu. Dibuat untuk mengidentifikasi fungsionalitas perangkat lunak. Lalu yang akan kita bahas sekarang yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini tuh diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database, menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail sesuai dengan proyek yang dikembangkan. Lalu ada yang namanya itu DFD atau singkatan dari Data Flow Diagram. Ini tuh gambaran dari alur informasi mengenai aliran data ya, namanya juga data flow gitu. Jadi memperlihatkan gambaran aliran data yang berjalan pada suatu sistem. Jadi penggunaan DFD ini tuh dilakukan karena ada banyak alur kerja yang sulit untuk digambarkan dengan suatu deskripsi kata. Nah, di DFD juga tuh mempunyai tingkatan gitu sesuai kebutuhannya. Nah, kita akan ulas kembali tentang notasi kelas diagram ya, secara singkat. Jadi ini ada 7 notasi utama. Ada generalization, ini tuh hubungan di mana objek descendant ya, objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek ancestor yang ada di atasnya, yaitu objek induknya gitu. Terus ada seperti belah ketupat gitu, namanya itu dari association. Ini tuh upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek. Terus ada class, nantinya tuh di sini tuh akan diisi sama objek atau kelasnya itu sendiri, terus atributnya, terus nanti juga ada metodenya gitu. Nah, ini tuh keterangannya himpunan dari objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Terus ada collaboration. Jadi di sini tuh kita mendeskripsikan urutan-urutan aksi yang ditampilkan sistem gitu, yang nantinya tuh menghasilkan hasil yang terukur gitu bagi suatu aktor. Lalu ada realization, operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Terus ada dependency. Dependency itu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau yang bergantung sendiri gitu, independen, akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri atau dependent. Lalu ada association. Ini tuh suatu yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya tuh apa gitu. Nah, untuk contoh diagram kelas, yaitu ada suatu kelas diagram ya, ini menggambarkan sistem manajemen praktikum gitu ya. 4 entitas utama nih, 4 objek utama. Ada asisten praktikum, jadwal, mata kuliah, terus ada mahasiswa juga gitu. Nah, untuk asisten praktikum memiliki atribut seperti NPM, nama, angkatan, dan kata sandi. Nah, di bawahnya itu ada metodenya, bahwa dapat mengubah data, menyimpan, meriset gitu, dan memilih mata kuliah gitu. Untuk entitas mahasiswa atau objek mahasiswa yang ini mirip dengan asprak ya, mirip dengan asisten praktikum gitu, tapi punya atribut tambahan nih, seperti kelas. Metodenya tuh dapat mengubah data, dapat menyimpan, meriset, serta memilih dan menghapus mata kuliah. Lalu ada jadwal. Nah, di bagian jadwal itu berisi informasi tentang kode jadwal, ID asprak, ID MK, kelas, jurusan, tanggal. Nah, dapat menyimpan dan meriset data. Begitupun dengan mata kuliah. Mata kuliah tuh menyimpan informasi seperti kode MK, nama, SKS, ruang MK gitu. Nah, ini tuh dapat mengubah, menyimpan, menambah, serta mengatur asisten praktikum, entah itu memilih atau menghapus gitu. Seperti itu. Jadi ada relasinya juga yang menunjukkan bagaimana jadwal praktikum tuh dikaitkan dengan asisten, dikaitkan dengan mahasiswa, serta mata kuliah yang ada gitu.
Jadi diagram ini tuh secara keseluruhan ya mencerminkan sistem pengelolaan jadwal praktikum dan peran masing-masing penggunanya gitu dalam memilih serta mengelola mata kuliah. Itu mengenai contoh kelas diagram. Lalu ada notasi use case diagram, di mana ada beberapa notasi seperti aktor yang mewakili peran orang, sistem, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case-nya itu sendiri. Nah, use case-nya kayak gimana? Nah, kayak gini use case-nya. Ini tuh abstraksi gitu ya, interaksi antara sistem dan aktornya tuh nanti apa gitu. Lalu ini ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case-nya. Lalu ada generalisasi, ini menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, ada include, ada extend. Nah, include tuh nunjukin use case-nya tuh fungsionalitas dari use case yang lainnya. Kalau misalkan extend, use case-nya tuh tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisinya itu terpenuhi. Contohnya dalam kasus ini tuh use case diagram seperti menggambarkan sistem absensi mahasiswa ya. Jadi use case diagram ini tuh menggambarkan sistem absensi mahasiswa dengan 3 aktor utama seperti admin, asisten praktikum, dan mahasiswa. Untuk aktor admin, admin tuh dapat mengelola data mahasiswa, dapat mengelola data asisten praktikum, data mata kuliah, dan data kehadiran, terus dapat logout juga gitu. Nah, lalu admin juga dapat menambahkan data mahasiswa, data asisten praktikum, dan data mata kuliah gitu. Include dari masing-masing use case terkaitnya, yang ini. Nah, lalu admin juga akan mencetak laporan kehadiran gitu, jika use case data kehadirannya itu terpenuhi. Terus ada aktor asisten praktikum. Asisten praktikum itu memiliki akses ke jadwal, memiliki akses ke data kehadiran gitu. Lalu dapat melakukan logout juga. Nah, untuk mahasiswa tuh harus login terlebih dahulu nih sebelum melakukan suatu kehadiran. Nah, lalu bisa logout nanti setelah selesai gitu. Diagram ini tuh secara keseluruhan use case ini tuh menggambarkan bagaimana nih setiap aktor seperti admin, asisten praktikum, mahasiswa berinteraksi dengan sistem, termasuk hubungan include untuk fitur yang bergantung pada fungsi utamanya. Seperti itu untuk use case. Nah, sekarang kita ada IRD. Notasi IRD itu kayak gimana? Ada utamanya tuh ya, ada entitas, relasi, atribut, dan garis. Kalau entitas tuh objeknya gitu ya. Kalau relasi itu hubungan antara sejumlah entitas. Kalau misalkan atribut, dia tuh suatu karakter atau ciri-ciri atribut dari suatu entitas itu sendiri. Jadi mendeskripsikan karakter entitasnya gitu. Terus ini ada catatan bahwa atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah atau yang biasa kita sebut sebagai primary key contohnya. Terus itu ada garis. Ini tuh garis yang dilakukan atau yang ditempatkan untuk penghubung nantinya tuh antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan menggunakan tools untuk membuat IRD yaitu Draw.io. Draw.io ini tuh bisa diakses melalui browser. Nanti itu ini tuh dilakukan secara online pengaksesannya tuh tentunya. Jadi silakan teman-teman juga ikut mempraktikkan ya mengenai pembuatan IRD gitu menggunakan Draw.io. Namun sebelum kita mempraktikkan, ada suatu studi kasus nih untuk kita nanti membuat suatu IRD. Ada studi kasus mengenai IRD tentang penjualan barang online. Penjualan merupakan aktivitas menjual produk, bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, aktivitas ini tuh dilakukan oleh dua pihak nih, yakni penjual dan pembeli. Pada studi kasus kali ini kita akan mencoba membuat perancangan basis data menggunakan pemodelan IRD. Ada suatu keterangan yang perlu teman-teman perhatikan berdasarkan sistem yang akan dibuat. Yang pertama, seorang penjual dapat menjual banyak barang. Yang kedua, seorang pembeli dapat membeli lebih dari satu barang yang dijual oleh penjual.
Yang ketiga, stok barang akan berkurang sesuai jumlah barang yang dibeli. Yang keempat, penjual, pembeli, dan barang dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda atau unik. Nah, dari studi kasus yang ada, tahap yang pertama dan tahap selanjutnya yaitu yang kedua, kita tuh tentukan dulu entitas dan atribut dari masing-masing entitas yang ada gitu. Seperti ini. Contohnya, dari yang studi kasus IRD tentang penjualan barang online yang ini ya. Tahap yang pertama kita tentuin nih entitas sama atributnya gitu. Nah, untuk entitas yang pertama ada entitas penjual, di mana entitas penjual ini tuh punya primary key atau key utama, kunci utama yang bernama ID penjual dengan tipe datanya tuh integer. Lalu yang lainnya pun ada seperti nama penjual, email, nomor telepon, sama alamat yang masing-masing tipe datanya string. Terus ada entitas barang nih, dengan key-nya tuh ID barang, dia tipenya tuh integer. Terus atribut yang lainnya seperti nama barang, harga, dan stok. Untuk harga dan stok itu sama integer, untuk nama barang itu string. Terus ada entitas pembeli dengan atribut key-nya tuh atau primary key-nya tuh ID pembeli tentunya. Lalu tipe datanya integer dengan atribut yang lain seperti nama pembeli, alamat, dan email dengan masing-masing tipe datanya tuh string gitu. Nah, karena penjual, pembeli, dan barang tuh dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda deh, unik, maka di situ kita tetapkan sebagai primary key gitu. Nah, setelah ditentukan nih suatu entitas dan atributnya, maka bisa kita praktikkan langsung. Caranya teman-teman silakan akses draw.io di browser masing-masing gitu. Nah, silahkan teman-teman ketik di search bar-nya draw.io. Kalau udah nanti bakalan muncul loading. Nah, setelah loading maka akan muncul apakah teman-teman tuh akan membuat diagram baru atau akan membuka diagram yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Karena sekarang kita akan membuat diagram yang baru untuk IRD yang penjualan barang online yang tadi, maka kita sekarang pilih yang create new diagram. Nah, ini cukup dipilih yang blank diagram, lalu create, lalu ini teman-teman bisa namain IRD penjualan barang online misalkan, sesuai sama sistem teman-teman nantinya tuh apa gitu. Untuk contohnya misalkan kita IRD penjualan barang online, terus ini bisa disimpan di Google Drive ya, di Google Drive masing-masing, terus save. Nah, ini tampilannya. Karena berdasarkan tadi kita sudah buat entitas dan atributnya, maka sekarang kita bisa aplikasikan langsung. Di sini ada simbol-simbolnya ya di sebelah kiri. Ada, kalau misalkan teman-teman scroll ke bawah, ada bagian entity relation gitu khusus untuk IRD. Jadi disediakan oleh Draw.io gitu. Ada beberapa notasi yang ada di sini gitu. Kita langsung praktek aja. Misalkan tadi ada entitas penjual ya. Kita insert entity penjual. Terus bisa di copy. Terus ada entitas apa lagi tadi? Entitas barang ya tentunya. Lalu ini bisa di apa ya? Diatur aja. Terus ada entitas pembeli. Kalau misalkan teman-teman mau di mana dulu aja gitu, biar nanti gampang diaturnya, boleh bebas gitu. Yang penting kita sekarang udah nentuin nih 3 entitas. Terus untuk penjual ada di sini dulu aja. Ini acak dulu aja ya. Yang penting kita udah nentuin entitasnya. Untuk penjual itu atributnya ada ID penjual dulu. Nah, untuk atribut di dalam IRD yang menunjukkan bahwa atribut itu tuh primary key, kita tuh enggak pakai notasi yang cuma
bulat yang memanjang aja gitu, tapi tulisannya tuh nantinya tuh kalau primary key tuh harus ada garis bawahnya, underline-nya. Jadi kalau teman-teman bisa cari di sini, bukan pakai atribut yang biasa, tapi atribut yang ini, yang key atribut untuk yang primary key atau yang unique. Diklik, ini kita tetapkan sebagai ID penjual. Sisanya yaitu seperti nama penjual itu pakai atribut yang biasa aja, nama penjual, terus di copy aja. Email, ada atribut email untuk penjual, lalu ada atribut alamat. Nah, untuk penjual ada atribut nomor telepon. Nah, untuk nomor telepon itu kita buat atributnya tuh sebagai atribut ganda ya, multi value. Jadi satu penjual tuh misalkan dimungkinkan untuk mempunyai banyak nomor gitu. Pakainya berarti atribut bukan yang ini gitu, tapi yang ini. Nah, multi value atribut namanya. Nah, kita tetapkan sebagai nomor telepon untuk entitas dari si penjual. Kita tempatkan dekat dengan entitasnya aja ya, tapi belum kita atur gitu. Nah, untuk entitas barang tuh punya atribut seperti ID barang. ID barang pakai yang key atribut berarti. ID barang. Terus untuk entitas barang tuh selain ID barang ada nama barang. Nama barang. Terus kita copy aja biar cepat. Setelah itu selain nama barang ada harga. Lalu ada stok ya. Nah, jadi ada ID barang, ada nama barang, ada harga, dan ada stok. Untuk entitas pembeli ini kita punya atribut key atribut ID pembeli ya. ID pembeli. Lalu atribut-atribut yang lain yang dimiliki oleh entitas pembeli yaitu nama pembeli. Nama pembeli. Alamat dan email. Alamat dan email. Seperti itu. Nah, ini belum dihubungkan ya antara entitas dengan atributnya. Sekarang kita coba hubungkan. Kan kita pakai ini, ditarik garis. Nah, untuk IAT itu gak ada panahnya ya. Jadi bagian connection, maaf, bagian row ini pilih yang non. Seperti ini. Kalau misalkan kalian merasa kurang efektif gitu ya, satu-satu harus membetulkan panah-panah itu, terus ini garisnya juga enggak lurus gitu. Kalau misalkan garisnya kayak gini, kalian bisa jadikan garisnya tuh lurus gitu, jangan yang waypoints kayak gini gitu, tapi yang ini, yang straight seperti itu. Terus untuk panah atur yang ini kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman gak mau satu-satu kayak tadi, itu bisa di copy aja garisnya, terus di paste, terus tinggal adjust aja sampai nanti tuh ada hijau bulat, itu nanti berarti udah otomatis nyambung gitu. Soalnya kalau nggak sampai hijau yang bulat tadi, itu tuh garisnya tuh kadang tidak menempel gitu, nggak otomatis menempel. Kalau misalkan udah nyambung kayak gini tuh mau digerakkan kemanapun tetap gitu. Nah, ini belum diatur nih, belum straight gitu, masih waypoints tadi. Nah, seperti itu, kayak gini ya contohnya. Nah, begitupun sama atribut yang lainnya gitu. Mungkin saya di sini copy paste aja ya untuk garisnya aja. Terus ini kita hubungkan.
Ini tinggal dihubung-hubungkan aja sih antara si entitas dengan atributnya. Cukup mudah dan sederhana gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bentuknya tidak gini juga gak apa-apa, asalkan nantinya tuh nyambung gitu. Nah, untuk barang, entitasnya atributnya dirapihkan dulu. Misalkan kayak gini ya, kita sambung, ambil garis dari sini aja biar cepet. Nah, ke sini. Nah, contohnya tuh kayak gini. Terus ditarik garis aja. Seperti itu untuk menempatkan atribut-atributnya dan menghubungkan dengan entitasnya. Lalu ada satu lagi, pembeli. Seperti ini ya. Jadi ini kita udah mempunyai 3 entitas utama, penjual, barang, dan pembeli dengan masing-masing atributnya. ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. Terus ID barang, nama barang, harga, dan stok di entitas barang. Terus ada entitas pembeli, ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email gitu. Nah, setelah kita tentukan entitas dan atributnya, kita tentukan nih relasinya tuh kayak gimana gitu. Ternyata antara penjual dengan barang tuh ada suatu relasi, yaitu namanya tuh menjual. Nah, untuk relasi itu lambangnya tuh belah ketupat seperti ini ya. Tinggal di insert, klik, terus nama relasinya misalkan menjual. Penjual menjual barang gitu. Ini agak jauh kali ya. Nah, penjual menjual, terus ini juga. Oke. Jadi ini ada relasi antara entitas penjual dengan barang, yaitu penjual dan barang tuh adalah one to many ya, karena seorang penjual tuh dapat menjual banyak barang gitu, atau banyak barang dapat dijual oleh seorang penjual. Jadi ini tinggal disambungkan aja garisnya seperti ini untuk relasi antara penjual dengan barang. Nah, apakah ada relasi lain antara beberapa entitas ini? Ada, yaitu relasi antara barang dengan pembeli. Nama relasinya tuh dibeli gitu. Kita copy aja relasi yang ini. Jadi tinggal rename gitu. Kita ganti. Ini tuh dibeli. Kita sambungkan dulu, mungkin dari garis yang ini kali ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk relasi dibeli ini ada tambahan atribut nih, teman-teman. Boleh-boleh aja gitu, kita menambahkan atribut gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan kita tentunya. Kalau misalkan kita sekarang kan punya sistem penjualan barang nih misalkan. Kan orang tuh harus punya table ya yang fungsinya tuh buat mencatat transaksi gitu, seperti tanggal, yang belinya siapa, penjualnya siapa gitu, beli apa aja gitu. Makanya ditambahkan suatu atribut baru gitu. Contohnya, relasi antara barang dengan pembeli itu menampilkan atribut baru, yaitu ID pembelian. Pakai key atribut ya, karena dia utamanya gitu, kunci utamanya ID pembelian. Lalu kita ingin menambahkan apa lagi ya, tanggal misalkan, atribut biasa tanggal.
Nah, tepat dekat dengan relasinya ya. Jadi kita sekarang tinggal hubungkan relasi dengan atribut tambahannya. Kita copy aja biar, nah seperti ini. Jadi ada suatu relasi dan atribut baru dari relasi yang ada. Seperti itu. Yang awalnya relasi biasa gitu, di sistem tuh bisa bikin table baru nantinya gitu melalui transaksi ini yang namanya tuh table transaksi gitu. Jadi kita tuh punya catatan transaksi ya, seperti tanggal gitu. Kalau misalkan kalian mau nambahkan seperti yang belinya siapa, penjualnya siapa, beli apa aja gitu, makanya ditambahkan ID pembelian. Nah, nambah atribut lain juga gak masalah gitu, selain tanggal seperti ID pembeli dan lain-lain itu boleh-boleh aja. Jadi kayak gini ya, secara garis besarnya hasil rancangan masing-masing orang tuh pasti beda gitu, tergantung seberapa detail mengkonsep si sistem database-nya atau basis datanya. Semakin detail pasti semakin kompleks gitu IRD-nya juga gitu. Nggak ada patokan gitu seberapa kompleks IRD itu harus diciptakan, nggak ada gitu. Tergantung kebutuhan teman-teman, kebutuhan proyek yang dikembangkan tuh kayak gimana gitu. Jadi konsep IRD itu sesuai hasil perancangan kita sendiri gitu, sesuai dengan proyek kita sendiri. Nah, ini tuh berasa ada yang kurang ya, yaitu kita kurang diberi judul IRD itu. Kalau cepatnya sih teman-teman silakan klik 2 kali, double tap di mana aja. Nah, nanti akan muncul teks. Nah, tinggal ditambahkan misalkan IRD penjualan barang online. Nah, seperti ini. Dan kalian kalau misalkan mau mengunduh hasil kerja kalian, hasil rancangan kalian mengenai IRD ini tuh, kalian bisa ekspor aja ya, ekspor as PNG misalkan. Ekspor as PNG. Terus ini ada pengaturannya. Dicoba aja satu-satu, misalkan mau transparan apa enggak. Biasanya defaultnya kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen backgroundnya transparan ya di checklist gitu. Nanti tinggal ekspor. Lalu ini direktori yang akan ditempatkan nantinya tuh ketika udah diunduh gitu. Defaultnya sih Google Drive ya. Misalkan pengen ke device pribadi, mungkin teman-teman bisa pilih download ini. Terus oke, nanti akan, kalau misalkan teman-teman klik oke, nanti akan otomatis keunduh gitu ke file download, ke folder download. Seperti itu untuk IRD ini. Lalu ini berdasarkan hasil rancangan garis besarnya ya, dari IRD penjualan barang online yang tadi sudah kita buat bersama-sama di Draw.io. Silakan teman-teman untuk ikut mempraktikkan dari yang tadi sudah dipraktikkan. Lalu nanti kirim hasil praktiknya ke dalam link yang nanti akan disediakan ya sebagai bukti presensinya gitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat suatu kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.